Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Giarto, mahasiswa S2 Udinus yang dalam mata kuliah kecerdasan buatan ini pada pertemuan ke-6 ada tugas untuk membuat video eksperimen, yaitu menjalankan pemrograman terkait mesin learning. Untuk tugas tersebut saya mengaplikasikan dari sumbernya, yaitu yang dibuat oleh saudara Yulia Dewi Puspitasari, Rice Prediction on Sumatra Island. Jadi ini prediksi beras di Sumatera dengan pemrograman Python. Yang langkah-langkah yang diambil dalam pembuatan program ini adalah, yaitu yang pertama load dataset exploratory data analysis, yang ketiga data pre-processing, yang keempat modeling, yang kelima model evaluation. Yang pertama adalah load dataset. Di sini datanya kita ambil dari Kaggle, yaitu Kaggle input data set tanaman padi di Sumatera. Akan tetapi karena data sudah saya simpan di Google Drive, yaitu kita tinggal panggil datanya dengan nama file yang sama dan arah yang sama pada file tersebut di Google Drive. Kita dengan perintah from google.collect import drive. Yang berikutnya, datanya ini terdiri dengan beberapa atribut, yaitu provinsi, tahun, produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Jadi ini mengkaji terkait bagaimana produksi beras melalui beberapa variabel bebasnya, antara curah hujan, luas panen, kelembapan, dan suhu rata-rata. Setelah loading data, deskripsinya kita bisa panggil datanya seperti apa melalui ini. Yang berikutnya adalah exploratory data analysis. Kita bisa memanggil atribut daripada data itu. Yang berikutnya, kita bisa menguploadkan data dengan matplotlib yaitu sebagai grafik batang daripada data yang kita punya, yaitu dari provinsi dan juga produksinya. Dari grafik batang ini dijelaskan Sumatera Utara memiliki produksi hasil tertinggi dalam dataset. Yang kedua adalah pivot table-nya. Yang ketiga, dari masing-masing provinsi pivot table-nya, yang bar plot-nya seperti ini, hasilnya, perintahnya di sini tinggal kita jalankan, hasilnya seperti ini. Tahun dengan produksi terbesar itu dari keterangan daripada bar plot ini adalah tahun produksi terbesar pada tahun 2017. Namun pada tahun-tahun berikutnya produksi mengalami penurunan. Yang berikutnya, ini tadi pengambil kolom-kolom yang ada di tabel. Yang berikutnya adalah grafik daripada suhu rata-rata dan produksi. Ini keterangan setelah kita lakukan coding. Keterangan hasilnya adalah seperti ini. Keterangannya, produksi maksimal terjadi pada suhu rata-rata kisaran 27 hingga 28 derajat Celcius di sini. Jadi produksinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang berikutnya adalah figur daripada line plotnya untuk tahun dan suhu rata-ratanya. Keterangannya adalah suhu rata-rata tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2000 hingga 2005, yaitu 29 derajat Celcius. Namun pada tahun berikutnya cenderung stabil pada kisaran 27 derajat Celcius. Untuk grafik berikutnya adalah line plot untuk curah hujan produksi. Pengaruh curah hujan terhadap produksi. Ini dapat dikatakan bahwa produksi akan lebih stabil pada curah hujan sedang kisaran 2005
500 mm per tahun. Jadi kisaran di sini lebih stabil karena apa? Hampir grafiknya rapat sekali. Yang berikutnya line plot untuk terkait pengaruh kelembapan terhadap produksi. Grafiknya seperti ini. Pada tingkat kelembapan 80 hingga 85% produksi terlihat lebih optimal dan stabil dari di sini, di sekitar sini. Beberapa langkah untuk analisis tadi, yaitu distribusi of production quantity. Kita statistical plotnya antara produksi dan normalnya. Ini terlihat grafik probability plotnya seperti ini, theoretical quantiles dan order value. Jadi pada gigi plot di atas menunjukkan bagaimana pendistribusian data dari variabel yang dipilih, yaitu variabel produksi. Plot di atas merupakan plot nilai kuantil teoritis dengan nilai kuantil variabel yang dipilih. Jadi plot tersebut menggambarkan berapa banyak nilai dalam suatu distribusi yang berada di atas atau di bawah batas tertentu. Nah, ini garis merah ini. Dari hasil plot di atas diperoleh garis cenderung lurus, yang artinya secara keseluruhan sebaran data variabel cenderung normal. Ini adalah grafik-grafik yang lain yang berupa batang maupun grafik yang menunjukkan variasi bentuknya. Point plot. Yang B, checking the outlier. Jadi kita perlu melakukan checking daripada database yang kita punya, yaitu data produksi. Di sini yang kita box plotnya itu yang kita cek adalah data produksinya, bahwa dengan coding seperti ini, data frame-nya produksi, box plotnya dengan figure size-nya 15:10. Dari hasil visualisasi box plot vertikal di atas terlihat terdapat outlier dari variabel output, yaitu produksi. Jadi memang terlihat variabel outlier dari memang terlihat pada visualisasi box plot di vertikal di atas terlihat terdapat outlier dari variabel output, yaitu produksi. Yang C adalah correlation metric between numerical variable, yaitu data frame-nya kolom provinsi. Yang kita ambil ini adalah mulai provinsi semuanya, tahun produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata. Korelasi dengan catatan korelasi lebih dari sama dengan 5 ini korelasinya kuat. Untuk kurang dari 5 relationship-nya atau relationship antar variabel itu kecil. Dari data ini, dari coding-coding ini kita buat heat map-nya, yaitu luas panen, produksi, rocket, correlation metric between antar variabelnya. Gambarnya seperti ini. Setelah codingnya kita kasih. Dari metrik korelasi dapat diketahui jenis korelasi antara variabel independen dengan variabel output. Luas lahan pertanian dan suhu rata-rata mempunyai nilai korelasi positif. Di luas lahan pertanian dengan temperatur itu positif. Artinya semakin besar nilai variabel bebas tersebut, maka produksi juga akan meningkat. Sedangkan variabel curah hujan dan kelembapan memiliki korelasi negatif, di lebih rendah. Langkah yang ketiga adalah data pre-processing. Kita lakukan checking melalui multi-collinearity, yaitu heat map-nya antara korelasi masing-masing variabel independennya, baik itu dari suhu, kelembapan, curah hujannya. Multicollinearitas merupakan keadaan yang menunjukkan adanya korelasi hubungan antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi, akan memberi
mempengaruhi kestabilan keakuratan model. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya variabel independen lebih besar daripada 0,8, maka dapat menunjukkan adanya multikolinearitas. Jadi dari metrik di atas dapat disimpulkan tidak ditemukan multikolinearitas karena tidak ada yang lebih dari 0,8. Yang kedua, yang berikutnya adalah feature daripada encoding. Data kategorikal adalah variabel yang berisi nilai label, bukan nilai numerik. Ya, jadi hanya provinsi karena semuanya numerik kecuali provinsi. Dari situ kita lakukan one hot encoding, yaitu from scikit-learn, yaitu preprocessing string bit daripada provinsi. Jadi, setelah dilakukan pengkodingan, hasilnya seperti ini. Feature selection berikutnya adalah data frame yang kita drop adalah tahun. Hasilnya yaitu pada kita lakukan feature selection antara X data frame drop produksi dan Y-nya data frame produksi X1, dan ini data frame produksi. Pada train dan test split, dataset tersebut akan dibagi menjadi dua dataset, yaitu dataset pelatihan dan dataset pengujian. Data biasanya cenderung terpecah karena melatih model biasanya memerlukan titik data sebanyak mungkin. Nah, pembagian yang umum adalah 70-30 atau 80-20 untuk pelatihan atau train atau pengujian atau tes. Dari scikit-learn model selection, import train dan test split, yaitu X-train, X-test, X-train, Y-train dan Y-test dengan coding seperti ini. Print X-train sama dengan X-train shape dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk X-train 5 hasil tabelnya seperti ini. Y-test. Pada fitur scaling, kumpulan data berisi fitur-fitur sangat bervariasi satuan dan jangkauan. Fitur yang dengan magnitudo tinggi akan lebih berbobot dalam penghitungan jarak dibanding fitur dan magnitudo rendah. Ya, seperti ini. Setelah dilakukan pengodingan, print X-train dan X-train min dan X-train. Jadi ini untuk mengoptimalisasi. Yang keempat, modeling. Pemodelan dilakukan menggunakan 6 algoritma, yaitu linear regression, random forest regressor, gradient boosting, super vector regressor, decision tree regressor, dan k-nearest neighbor regressor. Untuk setiap model akan diterapkan penyetelan hiperparameter. Jadi nanti akan dilakukan hiperparameter untuk datanya untuk meningkatkan performa model. Jadi dengan skor R2 untuk mencari parameter yang akan digunakan grid search CV atau randomized search CV, dan ini tergantung bagaimana algoritma bekerja. Validasi silang atau CV, cross validation, adalah prosedur pengambilan sampel ulang yang digunakan untuk mengevaluasi model. Nantinya akan dilakukan evaluasi menentukan algoritma terbaik dari 6 algoritma yang akan dipilih dari tadi yang saya sampaikan. Dari scikit-learn metric import R2 skornya, ini nanti codingnya seperti ini dari masing-masing modelnya, dari couple, cross score, grid, ini dengan grid CV, cross validation, randomized cross validation. Untuk yang pertama, model linear regression. Model linear regression merupakan algoritma pemodelan regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel berdasarkan nilai variabel lainnya dengan coding seperti ini. Scikit-learn linear model import linear regression. Ini nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini dengan data frame-nya yaitu Y prediksi linear regression. Visualisasi daripada prediksi SNSD plot in Bash di Python input 63 user warning. Nah, dari
ketika dilakukan ini akan keluar grafik seperti ini, yaitu grafik yang berwarna biru itu adalah aktual produksinya, yang warna ini coklat muda ini atau oranye ini adalah predicted-nya. Dalam model linear regression pada saat tren itu 84,68 hasilnya, untuk tesnya 86,37. Jadi average cross validation skornya itu 82,9. Kita lakukan hyperparameter tuning daripada beberapa pemodelan yang supaya untuk meningkatkan akurasinya. Jadi optimum parameter kita linear regresi model. Yang berikutnya fit new model. Jadi, kita lakukan intercept untuk new model regresinya, hasilnya seperti ini, visualisasi prediksinya, keluarlah grafik yang berikutnya. Di sini akan menunjukkan pada linear regression menjadi 8, trennya menjadi 84,65, tesnya 86,89, average cross validation-nya 83,0. Model baru regresi linear telah meningkatkan sedikit setelah penyetelan hiperparameter. Jadi setelah dilakukan hiperparameter ternyata hasilnya lebih meningkat menjadi, yaitu cross validasinya 83,0%. Random forest regression. Random forest regression adalah algoritma model regresinya digunakan untuk memprediksi nilai-nilai yang berkelanjutan. Sama kita lakukan ensemble-nya untuk random forest regression-nya seperti ini. Codingnya kita lakukan lagi, data frame-nya kita masukkan, berikutnya visualisasi the prediction-nya, terus keluarlah grafik yang seperti ini menunjukkan antara aktual dan prediksinya itu memang ada jarak, sehingga average dari cross validation skornya 83,1. Kita lakukan hyperparameter tuning sama dengan yang tadi, base skornya adalah 0,843. Kita lakukan fit new model juga sama, hasilnya pada random forest regression trennya 97,47, tesnya 86,377. Jadi average cross 83,0. Random forest regression model berkinerja lebih baik, menerapkan beberapa parameter yang disesuaikan. Kita juga melakukan gradient boosting. Gradient boosting regression memberikan model prediksi berupa kumpulan model prediksi lemah yang biasa berupa pohon. Jadi decision tree. Kita lakukan ensemble-nya melalui coding seperti ini. Kita lakukan visualisasi prediksinya, grafiknya seperti ini, hasilnya trennya 99 meningkat lagi, tesnya 85, average crossnya 83,25. Kita lakukan hiperparameter terhadap gradient boosting. Hasilnya optimum parameter yaitu base score-nya 0,800. Pada kita lakukan fit new model juga pada gradient boosting regressor, hasilnya model regresi baru dengan algoritma gradient boosting mengalami penurunan, justru dia akan menurun pada tren tetapi meningkat pada tesnya. Average cross validasinya itu 83,96 nih, menurun, yang tadinya 95 menjadi 91, yang tadinya 84 ya menjadi 80. Support vector regression atau SVR memberikan fleksibilitas menentukan seberapa besar kesalahan dapat diterima dalam model dan akan menemukan garis yang sesuai atau hyperplane agar semua sesuai dengan datanya. Kita bangun SVR, kita panggil, kita lakukan visualisasi prediksinya, grafiknya seperti ini. Ternyata hasilnya adalah trennya 92,62,
tesnya 60,4, jadi average cross validasinya minimum 7,15. Jadi pada kondisi ini kita lakukan juga hyperparameter tuning, fit new model. Grafiknya seperti ini, bahwa model SVR mengalami penurunan akurasi pada data latih, namun meningkat pada data uji atau pada data tesnya, yang berarti overfitting telah diminimalkan. Decision tree regression. Yang berikutnya adalah model decision tree regression. Decision tree regression adalah algoritma untuk membangun model regresi yang mengatur fitur suatu objek dan melatih model tersebut dalam struktur pohon. Ya, kita bangun lagi dengan coding skeleton tree-nya, import decision tree regressor. Setelahnya kita lakukan prediksi pada tree regresi, visualisasi prediksinya, grafiknya seperti antara aktual dan prediknya. Hasilnya trennya 100, tesnya 73, crossnya itu positif 64,39. Lakukan lagi berparameter tuning dan juga fit new model. Hasil akhirnya adalah grafik menjadi seperti ini antara aktual dan prediksinya. Model regresi decision tree yang menggunakan hasil tuning para hyperparameter menunjukkan bahwa performa lebih seimbang antara data trend dan data testnya. Model yang berikutnya K-Neckburst regression. K-Neckburst regression adalah algoritma membangun model regresi yang menggunakan nilai rata-rata atau median dari K-Neckburst untuk memprediksi elemen target. Kita bangun melalui, kita panggil K-Neckburst regresornya, lakukan analisisnya, visualisasi prediksi. Hasilnya grafiknya seperti ini, yaitu trennya 100, tesnya 86,62, average crossnya 71,02. Kita lakukan hyperparameter tuning dan juga fit new model. Hasilnya mengalami, grafiknya menjadi seperti ini. Setelah penyetelan hyperparameter, model baru tidak lagi cenderung overfit. Tidak overfit. Pada prediksi ini lebih sesuai, tidak di atasnya. Yang berikutnya setelah K-Neckburst tadi, baru kita lakukan evaluasi, yaitu dengan model evaluasi dari, kita gunakan dengan mean absolute error. Kita melakukan perhitungan melalui mean absolute error, mean square error, dan R2 score. Setelah kita lakukan evaluasi model, kita panggil dari skeleton metric import absolute error dan mean square error. Artinya seperti ini, data frame-nya kolom R2 score min ini, tampilnya seperti ini. Untuk linear regresi di sini, random forest di sini, gradient boosting sini, SVR, decision tree, dan K-Neckburst, dan terakhir K-Neckburst. Hasilnya adalah pada R2 score, karena yang kita hitung adalah R2 score-nya. Untuk linear regresi 86,89, untuk random forest 86,37, K-Neckburst 86,28, gradient boosting 86,21, SVR 84,2, decision tree 81,42. Dari hasil yang terlihat di atas, model dengan algoritma regresi linear memiliki skor R2 tertinggi, yaitu 86,9%, sehingga model ini dapat menjadi pilihan terbaik untuk digunakan memprediksi produksi pertanian atau produksi beras di Pulau Sumatera dengan variabel bebas tadi. Ada luas lahan, curah hujan, humidity atau kelembapan, dan juga suhu rata-rata. Demikian tugas yang bisa kami kumpulkan. Tugas ini menjadi proceeding daripada Saudara Yulia Dewi Puspitasari, yaitu dengan judul Rice Production Prediction on Sumatra Island. Ini baru di upload ke EUDL, European Union Digital Library.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.